Halo sahabat Boy, balik lagi di channel si Boy. Kali ini Boy akan ngebahas sebuah film yang menurut Boy film ini sangat berbekas di kepala Boy. Film ini berjudul The Silence of the Lambs. The Silence of the Lambs sendiri ini adalah film drama kriminal dan thriller Amerika yang dirilis pada tahun 1991 dan disutradari oleh Jonathan Demme. The Silence of the Lambs sendiri ini menceritakan usaha seorang kadet muda FBI menangkap pembunuh sadis yang menguliti para korbannya. Di IMDb sendiri, The Silence of the Lambs mendapat rating 8,6, sementara di Rotten Tomatoes, film ini meraih rating 95% dan mendapatkan 5 penghargaan Oscar sekaligus. Oke, Boy gak akan spoiler banyak-banyak di opening, langsung saja kita ke ceritanya. Hajar! Awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Clarice Starling. Dia merupakan calon anggota FBI yang tentunya bukan orang sembarangan. Dia juga lulusan psikologi dan mendapatkan nilai bagus dalam mempelajari kriminologi. Karena itu, ia diberikan sebuah tugas oleh atasannya yang bernama Jack Crawford yang merupakan kepala divisi ilmu perilaku FBI. Clarice ditugasi untuk menginterogasi seorang tahanan psikopat yang mempunyai jejak kriminal yang sadis, ialah Dr. Hannibal, yang bertujuan untuk menggali informasi tentang Buffalo Bill, seorang psikopat yang telah memakan banyak korban. Jack pun memeringati Starling untuk lebih berhati-hati kepada Hannibal. Singkat cerita, Starling mendatangi rumah sakit jiwa. Di sana, Clarice bertemu dengan Chilton yang merupakan kepala rumah sakit yang tingkat keamanannya sangat tinggi. Clarice pun meminta Chilton mengantarkannya ke sel Hannibal. Sebelum menemui Hannibal, Chilton memberitahu Clarice beberapa aturan di penjara. Dia juga berkata Hannibal seakan tidak mau melihat dirinya. Clarice pun meminta Chilton untuk tidak ikut dengannya saat menghadapi Hannibal. Setelah Clarice berada di depan sel Hannibal, ia langsung bertanya tentang Buffalo Bill. Namun di sana, Hannibal sudah bisa menebak bahwa Clarice masih amatiran. Karena menurut Hannibal, Clarice seorang yang cerdas, Hannibal pun menyuruhnya untuk duduk. Hannibal pun memberitahu Clarice bahwa Buffalo Bill adalah seorang pembunuh berantai yang setelah korbannya dibunuh kemudian dikuliti bagian belakang. Itulah alasan kenapa ia disebut Buffalo Bill. Clarice pun memberikan kuesioner kepada Hannibal, namun ketika Hannibal melihatnya, Hannibal malahan mencaci maki Clarice dan langsung menyuruhnya pergi. Karena menurut Hannibal pertanyaan itu terlalu konyol dan Clarice belum pantas menjalankan misi sebagai FBI. Ketika Clarice berjalan keluar, dia melihat seorang tahanan gila yang sepertinya sedang kesakitan. Ternyata si orang itu sedang mengkokang rudalnya, kemudian ditembakkannya ke Clarice. Asli nggak ada akhlak anjir. Kemudian Hannibal pun memanggil Clarice kembali dan mengatakan dia tidak terima Clarice diperlakukan seperti itu. Di sini Hannibal ternyata masih menghargai kesopanan seseorang. Hannibal pun menyuruh Clarice mencari orang yang bernama Nyonya Moffat yang merupakan pasien Hannibal. Setelah keluar dari rumah sakit itu, Clarice pun mengenang masa kecilnya dan menangis di samping mobilnya. Keesokan harinya, Starling berlatih dalam akademi militer untuk menjadi seorang FBI. Starling kemudian mencari tahu latar belakang dari Hannibal. Ternyata Hannibal adalah seorang psikiater hebat yang telah mendapatkan penghargaan tertinggi. Karena itu, Hannibal dapat membaca pikiran orang dan mempengaruhi pikiran orang lain. Kemudian Clarice pun mendapat telepon dari Jack. Jack memberitahu kabar bahwa Mix sudah mati. Mix sendiri adalah orang gila yang gak ada akhlak tadi. Jack pun memberitahu bagaimana Mix bisa mati, yaitu Hannibal membisikkan sesuatu kepada Mix yang membuat Mix menangis dan kemudian menelan lidahnya sendiri. Dapat dibayangkan kan bagaimana kemampuan kata-kata seorang Hannibal yang bahkan bisa ngebunuh seseorang. Anjir. Setelah itu Clarice pun mendatangi sebuah gudang yang berada di tengah-tengah kota. Tujuannya untuk mencari informasi di gudang tersebut. Karena nama pemiliknya adalah Nyonya Moffat seperti yang diberitahukan Hannibal. Ketika Clarice akan masuk, ternyata kunci pintunya nyangkut, sehingga harus menggunakan dongkrak untuk membuka pintu. Saat akan masuk, kaki Clarice pun berdarah karena tergesek pintu tersebut. Clarice pun masuk dan melihat sekeliling gudang tersebut. Ia pun melihat sebuah mobil yang ditutupi kain. Dia pun kemudian membuka pintu mobil itu dan melihat patung tanpa kepala di dalamnya. Clarice pun melihat kain merah dan langsung menarik kain itu. Ternyata di sana ada sebuah kepala di dalam toples. Clarice yang melihat itu langsung kembali ke rumah sakit tadi untuk bertemu dengan Hannibal. Di sana Clarice bertanya tentang gudang Moffat
Dan seketika Hannibal memberikannya handuk dan bertanya apakah pendarahannya sudah berhenti. Hal itu tentu saja membuat klerik terkejut karena Hannibal bisa tahu luka yang ada di kakinya. Klerik pun bertanya kepada Hannibal tentang kepala siapa yang berada di toples tersebut dan siapa yang membunuhnya. Hannibal kemudian memberitahu nama asli dari kepala yang berada di toples itu. Ia bernama Benjamin Raspel. Dia adalah pasien terakhir yang juga korban terakhir dari Hannibal. Yang menjadi hubungan dalam kasus ini ternyata sebelumnya Benjamin pernah membawa Buffalo Bill sebagai pasien Hannibal. Hannibal pun menawarkan profil psikologi Buffalo Bill berdasarkan bukti nyata dan akan membantu klerik menangkap Buffalo. Kemudian scene pun berpindah kepada seorang wanita yang bernama Catherine. Ia adalah seorang anak senator. Ia pun melihat seorang pria yang kesusahan saat mengangkat kursi masuk ke mobilnya. Catherine pun merasa kasihan dan mencoba membantu pria itu. Saat sedang membantu, tiba-tiba pria itu memukulnya hingga pingsan. Dan inilah orang yang kita cari-cari. Dia adalah Buffalo Bill. Scene pun berpindah kembali kepada Clarice dan Jack yang mendapati mayat yang sepertinya korban pembunuhan dari Buffalo Bill. Singkat cerita, mereka pun melakukan otopsi dengan bantuan dua orang lainnya. Dengan cepat, Clarice bisa cepat menebak luka yang didasari atas kekerasan apa. Namun saat mengecek di bagian mulut, Clarice menemukan sebuah kepompong di dalam mulut korban. Clarice pun memasukkan kepompong itu ke dalam toples kecil dan memasukkan cairan ke dalam toples itu. Clarice pun kemudian membawanya ke sebuah museum untuk meneliti kepompong tersebut. Setelah diteliti, ternyata di dalam kepompong itu berisikan kupu-kupu atau ngengat yang sudah mati. Ngengat tersebut hanya bisa hidup di Asia. Mereka pun semua bingung. Namun ada salah satu dari mereka yang mengatakan seseorang sangat menyukainya. Scene pun kembali berpindah di mana TV sedang menayangkan berita tentang hilangnya Catherine, anak dari senator, yang mana ia didaftarkan sebagai korban penculikan Buffalo Bill. Di sana senator itu memohon kepada Buffalo Bill untuk mengembalikan anaknya. Clarice yang melihat berita tersebut langsung mendatangi Hannibal. Dia mengatakan bahwa dia sudah ada perjanjian dengan senator untuk mencari putrinya. Clarice pun menawarkan kepada Hannibal jika ia mau membantunya maka ia akan dipindahkan ke rumah sakit orang tua yang berada di Oneida Park. Di sana Hannibal akan mendapatkan pemandangan hutan dan akses membaca 1 minggu dalam setahun. Ia juga akan diperbolehkan mengunjungi pantai, namun dalam pantauan tim SWAT. Tapi jika anak senator tewas, maka Hannibal tidak akan mendapat apa-apa. Hannibal pun setuju membantunya, namun dengan syarat jika setiap ia memberikan petunjuk, maka Clarice harus melanjutkan cerita tentang masa kecilnya dan menjawab pertanyaan dari Hannibal. Sementara itu, ternyata Chilton sedang merekam pembicaraan mereka. Scene pun berpindah kepada Buffalo Bill yang memberikan krim kepada Catherine. Di sana Catherine merasa sangat tersiksa dan ketakutan saat melihat bekas bagian tangan yang menyangkut di dinding sumur. Di sisi lain, Hannibal dibawa bertemu dengan Chilton. Di sana Chilton mengatakan Clarice membohonginya mengenai perjanjiannya dengan senator. Clarice sebenarnya sama sekali tidak melakukan perjanjian dengan senator. Chilton yang tergoda dengan perjanjian senator itu akhirnya mengajak kerjasama Hannibal untuk memberitahukan nama asli dari Buffalo Bill. Jika dia memberitahunya dan menemukan anak senator yang masih hidup, maka dia akan dipindahkan ke penjara Brushy Mountain di kota Tennessee. Karena Hannibal adalah orang yang jenius, dia punya persyaratan untuk memberitahukan nama aslinya, yaitu dengan mengatakan nama pertama kepada Chilton dan nama akhirnya dia akan mengatakan sendiri kepada senator. Hannibal pun dibawa ke penjara yang sudah dijanjikan itu dengan penjagaan super ketat. Dia dibawa hanya untuk mengatakan nama Buffalo Bill dan ciri-ciri badan Buffalo Bill kepada senator. Setelah itu Hannibal langsung dibawa pergi menuju sana. Kemudian scene pun berpindah kepada Clarice yang mendatangi sel Hannibal untuk mengetahui nama asli dari Buffalo Bill. Namun di sini Hannibal tidak memberitahu nama asli Buffalo Bill, tetapi dia memberikan sebuah arsip tentang kasus Buffalo Bill. Setelah itu Clarice pun langsung dibawa keluar oleh polisi yang berjaga. Singkat cerita, waktu makan Hannibal pun tiba. Polisi membawakan daging domba untuk Hannibal. Terlihat Hannibal menyimpan pena dalam mulutnya dan menyimpannya di tangan. Kemudian Hannibal disuruh duduk di pinggir dan tangannya langsung diborgol. Polisi pun kemudian masuk ke dalam sel Hannibal untuk memberinya makan. Dan tiba-tiba Hannibal langsung menyerang mereka semua. Dan kita diperlihatkan sebuah lift yang naik ke lantai 5 dan terdengar suara tembakan 3 kali.
Setelah itu lift pun turun kembali dan berhenti di lantai 3. Seorang polisi yang bernama Sersan Tess pun menghubungi tim SWAT dan ambulans untuk segera datang. Kemudian Sersan Tess bersama timnya masuk menuju sel Hannibal, dan mereka melihat satu orang polisi yang digantung dan juga seorang polisi yang tergeletak di bawah dengan muka yang hancur. Salah satu polisi di sana mendengar suara nafas dari polisi yang tergeletak itu, yang membuat mereka berpikir bahwa polisi itu masih hidup. Singkat cerita, ambulan dan tim SWAT pun datang. Polisi yang tergeletak tadi segera dibawa menuju ambulan. Tapi saat mereka membawa polisi itu turun menggunakan lift, tiba-tiba ada darah yang jatuh dari atas. Mereka pun berpikir bahwa Hannibal berada di sana. Lalu anggota tim SWAT pun membuka pintu lift dari lantai 2 dan melihat ada Hannibal di atas lift dengan senjata di tangan. Tapi Hannibal terlihat sama sekali tidak bergerak. Meskipun ditembak di bagian kaki, dia pun tidak bergerak. Tim SWAT yang berada di lantai 1 pun membuka atas lift dan ternyata Hannibal sepertinya sudah mati, tapi mukanya hancur. Scene pun berpindah ke sebuah ambulan yang membawa polisi yang tergeletak di sana tadi. Dan ternyata polisi yang dibawa itu adalah Hannibal. Ternyata Hannibal menyamar menjadi polisi dengan membunuh 2 orang polisi yang berjaga. Sumpah sih di scene ini keren abis. Sampai gak ketebak ceritanya anjir. Keren sih Hannibal. Dan scene pun berpindah ke Clary yang mendatangi rumah korban pertama Buffalo Bill. Dia pun menemukan salah satu pakaian yang sama seperti korban lainnya. Clary pun memiliki kesimpulan dan melaporkan kepada atasannya. Namun Jack sudah mengetahui lokasi Buffalo Bill yang berada di Calumet City, tepatnya di tepi Chicago. Jack pun dalam perjalanan menuju ke sana. Scene pun kemudian berpindah kepada Catherine yang membuat rencana dengan tulang sisa makannya. Tujuannya untuk menangkap anjing Buffalo untuk membuat dia melepaskannya, dan rencananya pun berhasil. Di sisi lain, Clary mendatangi teman dari korban Buffalo, tujuannya untuk mencari informasi siapa yang memesan baju Buffalo Bill biasanya, dan keluarlah nama Nyonya Lipman. Di sisi lain, Jack sedang bersiap untuk melakukan penyergapan ke rumah Buffalo Bill, dan ternyata mereka salah rumah. Sedangkan Clary mendatangi rumah Nyonya Lipman yang ternyata sudah pindah, namun sekarang ditempati oleh Buffalo Bill. Di sini Clary masih belum tahu kalau dia itu adalah Buffalo Bill, dan di sini kita dapat lihat nama asli Buffalo Bill adalah Jack Gordon. Clary pun masuk ke rumah Gordon dan bertanya sedikit tentang Nyonya Lipman. Gordon pun mencoba membantu dengan mencarikan kartu nama. Namun saat Buffalo sedang mencari kartu nama, Clary pun melihat seekor ngengat dan langsung saja menodongkan senjata ke arah Buffalo Bill. Bill pun sempat melarikan diri ke dalam ruang bawah tanahnya. Clary pun mengejarnya dan melihat Catherine di bawah sumur. Clary meminta Catherine untuk menenangkan suaranya agar ia bisa menangkap Bill. Saat Clary ingin pergi meminta bantuan, tiba-tiba Bill mematikan semua lampu di rumah itu yang membuat ruangan menjadi gelap. Di sini Clary sama sekali tidak bisa melihat, sedangkan Bill menggunakan night vision yang membuatnya dapat melihat dengan jelas. Dan di sini terlihat Bill sudah sangat dekat dengan Clary dan ingin memegangnya. Namun saat Bill ingin menembak Clary, terdengar suara dari arah Bill yang membuat Clary berbalik langsung menembak ke arah Bill. Bill pun mati di tempat, dan barulah datang tim SWAT beserta ambulan menolong mereka berdua. Di akhir film, Clary mendapat promosi naik pangkat. Kemudian Clary mendapat telepon dari seseorang yang ternyata orang yang meneleponnya adalah Hannibal. Hannibal hanya menanyai sedikit kepada Clary dan langsung menutupi teleponnya karena dia sudah melihat Chilton turun dari pesawat. Hannibal pun mengikutinya dari belakang dengan penyamaran sempurna. Di sini dapat dilihat Chilton sangat ketakutan kepada Hannibal. Dan tamat. Oke, di sini Boy gak akan banyak bicara karena menurut Boy film ini sudah sangat kompleks dan hanya menyisakan tanda tanya di belakang yang mungkin sudah bisa kita tebak dengan seharusnya Chilton dibunuh oleh Hannibal. Di film ini yang Boy suka itu gak kayak film psikopat lain sih. Di sini gak begitu ditampilin adegan berdarahnya, tetapi lebih ke misterinya. Dan ternyata bukan Buffalo Bill yang menjadi kunci film ini, namun Hannibal yang tiap dia muncul selalu ada hal misterius dan mendebarkan. Bagi yang suka film psikopat misteri ini, Bang Boy sih rekomendasikan ya. Tulis di kolom komen menurut kalian gimana akhir dari Chilton. Jangan lupa like dan share serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel si Boy. Thank you for watching, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, salam sahabat Boy.